Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, channel Aquino. Kita ngopi bareng, ngobrol pintar, menyelesaikan masalah tanpa solusi. Jadi kita di sini sifatnya adalah sharing berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sering terjadi di dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Baik, kali ini saya akan berdiskusi atau sharing tentang yang lagi marak masalah-masalah BPJS, yaitu tentang pemetaan rujukan pasien BPJS. Nah, ini apakah termasuk efisiensi atau diskriminasi? Baik, kita lihat beberapa hal, nanti akan disimpulkan bareng-bareng dan nanti mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada pemegang kebijakan agar lebih bijak di dalam memberikan sebuah aturan. Mudah-mudahan manfaat. Baik, kita mulai untuk sharing kali ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam kepada arah pemetaan kebijakan rujukan, kita akan melihat dulu tentang evaluasi kebijakan yang mungkin saat ini sudah berlaku di beberapa tempat tentang pemetaan rujukan. Nah, kalau kita lihat, apa sih sebetulnya indikator dalam evaluasi kebijakan? Apa sih sebetulnya yang mau diambil dari kebijakan yang sudah berjalan? Ada 6 indikator yang penting dalam evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dan ini adalah seorang politikus yang terkenal dan beberapa teorinya sering dijadikan dasar untuk analisis sebuah kebijakan. Yang pertama adalah efektivitas. Jadi kita harus bisa melihat, apalagi teman-teman pembuat kebijakan, kita harus bisa melihat apakah kebijakan yang dibuat itu efektif. Dalam hal ini, apakah hasil yang diinginkan itu telah tercapai atau bisa dicapai. Itu efektif dari apakah kebijakan itu efektif diterapkan. Kemudian yang kedua, efisiensi. Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Jadi, tadi kita sampaikan apa, kebijakan itu efisien. Nah, di sini sebetulnya efisien itu kalau dikalkulasikan dengan dana, apakah setelah turun sebuah kebijakan, betul-betul akan membuat dana itu menjadi lebih sedikit atau bahkan membengkak lebih banyak, yang sehingga menimbulkan eh, polemik keberatan di beberapa sasaran kebijakan kita. Yang ketiga adalah kecukupan. Seberapa jauh hasil capaian yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Jadi apakah kebijakan yang diterapkan itu betul-betul bisa menyelesaikan masalah atau justru akan menambah masalah di kalangan sasaran kebijakan atau publik yang menjadi sasaran kebijakan. Kemudian perataan, apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan itu merata kepada kelompok yang terdampak kebijakan. Di sini bukan hanya biaya, tetapi lebih mengarah pada manfaat. Apakah kebijakan kita itu bermanfaat secara merata terhadap semua sasaran kebijakan yang akan kita sasar? Yang keempat, responsivitas. Jadi apakah hasil kebijakan itu memuaskan kebutuhan atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Jadi responsivitas di sini betul-betul kebijakan itu harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan sebuah masalah baru terutama terhadap nilai-nilai kelompok tertentu. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan. Apakah hasil tujuan yang diinginkan itu betul-betul berguna dan bernilai bagi populasi yang terdampak? Ingat teman-teman sekalian, terutama pemegang kebijakan, bahwa indikator penting ini harus betul-betul dipertimbangkan kalau kebijakan itu akan merupakan sebuah output, terutama sasaran kebijakan atau yang terdampak itu adalah kelompok-kelompok tertentu. Sehingga betul-betul harus dipilahkan, apakah betul-betul menguntungkan atau merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dari segi 6 aspek yang dinilai. Selanjutnya,
Sekarang kita lihat, kalau tadi kita akan melihat apakah pemetaan rujukan itu sebuah kebijakan yang efisien atau bahkan diskriminatif. Maka kita akan melihat dulu bahwa dalam membuat kebijakan, terutama di bidang kesehatan, maka ada dasar penyusunan dalam membuat kebijakan. Apa saja dasar penyusunan dalam membuat kebijakan? Kita harus melihat beberapa aspek hukum yang ada atau yang akan mendasari di dalam membuat sebuah kebijakan. Kalau di bidang kesehatan, yang pertama kita lihat di Undang-Undang 17 tahun 2023, tentang kesehatan yang baru saja terbit dan diundangkan, maka kita melihat di konsideran Undang-Undang 17 tahun 2023. Kalau kita lihat, maka konsideran di Undang-Undang 17 tentang kesehatan tersebut, itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana mengacu pada pasal 20, pasal 21, 28H ayat 1, dan 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Ya. Pasal 20 dan 21 ini mengamanatkan tentang pembuatan undang-undang bagi pemerintah. Kemudian kita lihat nanti pasal 28H ayat 1. Di dalam pembuatan kebijakan tentang kesehatan, maka memperhatikan pasal 28H ayat 1 ini, berarti setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini yang kita lihat bahwa setiap orang itu berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak. Nah, ini pasal 28H ayat 1, terjemahan bebasnya seperti itu. Kemudian kita lihat pasal 34. Pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian tadi disampaikan ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, di dalam membuat sebuah kebijakan kesehatan, terutama di daerah, maka kita harus melihat bahwa negara hadir di dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Jadi kebijakan itu merupakan bentuk pengejawantahan hadirnya sebuah negara di dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita berbicara hak dan kewajiban, setiap orang yang ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, maka kita akan melihat banyak sekali hak dan kewajiban. Kita akan menyoroti yang tertentu dulu. Nah, yang C di sini, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Karena di sini kita akan berbicara tentang masalah kebijakan kesehatan, seperti judul di awal tadi, maka kita tidak boleh lepas dari hak setiap individu di dalam sebuah negara. Kemudian, yang D adalah mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Ingat teman-teman sekalian bahwa di dalam membuat kebijakan kesehatan, maka kita harus melihat standar pelayanan kesehatan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah sebagai konsideran untuk membuat sebuah aturan. Kemudian yang E, mendapatkan akses dan sumber daya kesehatan. Kemudian menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi setiap orang itu berhak memilih pelayanan kesehatan. Asalkan pelayanan kesehatan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan. Otomatis tidak bisa kalau merugikan diri sendiri dan merugikan masyarakat lain atau pemerintah. Dalam hal ini yang sering terjadi adalah pemilihan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang G, mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Nah, di sini yang G ini, lingkungan yang sehat ini, yang dimaksud adalah hati-hati kepada teman-teman yang
rokok mungkin, atau yang menimbulkan pencemaran lingkungan, maka masyarakat karena berhak lingkungan yang sehat, berarti masyarakat juga mempunyai hak terhadap gugatan atau berhak memperkarakan orang-orang yang tidak membuat lingkungan itu menjadi sehat. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan hak tadi yang sudah banyak, kemudian kita berbicara tentang kewajiban setiap individu di dalam Undang-Undang 2023 nomor 17 tentang kesehatan. Nah, yang kita soroti adalah kalau kita tadi berbicara topik mengenai BPJS Kesehatan, maka setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Dan sekarang kita sudah berada di dalam tahapan UHC. Berarti hampir semua orang itu sudah masuk dalam program jaminan kesehatan. Entah itu bagaimana nanti bentuknya, apakah dia mandiri, apakah dia PBI, PBI nasional maupun PBI daerah. Yang penting semuanya sudah tercover mengikuti program jaminan kesehatan. Kita kembali lagi ke topik bahwa yang kita akan soroti adalah pemetaan rujukan di dalam pelayanan BPJS, terutama kebijakan-kebijakan daerah yang selama ini menjadi permasalahan bagi pasien maupun bagi lembaga yang menangani. Kita akan menyoroti beberapa hal. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023, maka tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah itu ada di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah melaksanakan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah. Nah, di sini nampak bahwa setiap daerah mempunyai kebijakan yang mengacu pada norma, standar, dan prosedur. Jadi, setiap kebijakan yang diterbitkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien atau kepada peserta jaminan kesehatan nasional, maka kebijakan itu harus mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi di dalam hal ini setiap kebijakan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian di dalam penyelenggaraan kesehatan di bab 5, di pasal 19, maka pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang dibuat mendukung dalam upaya dua hal ini, upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Di dalam menyelenggarakan sebagaimana pada ayat 1, maka pemerintah pusat melakukan pengelolaan sistem rujukan, penetapan standar pelayanan kesehatan. Nah, untuk ini yang D dan E ya, masih ada yang A juga ya, tapi saya ambil yang D dan E saja. Pengelolaan sistem rujukan ini sudah nampak, sudah terbit baru saja Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang sistem rujukan, yang merupakan pembaharuan dari eh, Permenkes Nomor 1 Tahun 2012 kalau nggak salah ya. Kemudian penetapan standar pelayanan kesehatan. Banyak sekali standar pelayanan kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau sekarang ada di era integrasi layanan primer bidang kesehatan, banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah terbit untuk memberikan standar pelayanan kesehatan. Termasuk juga dari BPJS juga sebagai penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan juga menetapkan standar pelayanan yang mengacu pada standar pelayanan kesehatan yang telah diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Oke, di dalam menyelenggarakan tanggung jawabnya, sebagaimana ayat 1 di atas, pemerintah daerah itu wajib menetapkan kebijakan yang berpedoman pada kebijakan nasional. Ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian bahwa kebijakan daerah itu harus mengacu pada kebijakan nasional, tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan, ini rawan terhadap permasalahan kebijakan. Kemudian kalau ada pertentangan, nantinya pasti akan ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengganggu penerapan kebijakan.
Nah, ini sangat ambigu sekali nanti arahnya kepada penetapan kebijakan. Nah, kemudian yang B, pemerintah daerah melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi program, termasuk bidang kesehatan. Kemudian yang C, pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Jadi sistem rujukan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, pemerintah daerah berhak mengatur. Nah, pengaturan sistem rujukan di dalam daerah ini harus mengacu pada kebijakan nasional. Ya, nanti ada beberapa hal yang bersinggungan-bersinggungan dan mungkin akan menimbulkan polemik, terutama yang saya sampaikan tadi, pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Oke, berikutnya. Nah, apa sih sebetulnya permasalahan yang sering muncul di dalam pelayanan BPJS Kesehatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin eh, sangat-sangat dirasakan mengganggu di masyarakat? Nah, saya sedikit mengambil dari statement dari Ombudsman RI yang menerima aduan terkait dengan diskriminasi dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan. Nah, di sini Ombudsman RI juga menerima aduan terkait permasalahan pelayanan BPJS seperti pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini adalah aduan masyarakat yang nyampe pada Ombudsman RI. Nah, kalau pengaduan masyarakat lewat Ombudsman RI, maka Ombudsman RI sudah membuka link terkait dengan pengaduan masyarakat apabila terjadi penyimpangan kebijakan. Nah, ini yang sudah direkap, tapi saya tidak menjelaskan rinci. Tapi intinya adalah sebagian besar eh, terkait dengan penyimpangan prosedur, penerapan kebijakan yang tidak sesuai dengan regulasi. Artinya, termasuk kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan regulasi di atasnya. Sehingga muncul wisdom-wisdom atau kebijaksanaan yang sekiranya akan berlaku beda bagi setiap anggota. Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Nah, dari sini mungkin teman-teman sekalian yang bekerja di institusi pemerintah mungkin sudah sering didatangi Ombudsman RI terkait dengan penilaian pelayanan publik. Nah, di situ peran sangat penting sekali karena Ombudsman RI ini bekerja berdasarkan masukan-masukan masyarakat, termasuk bekerja juga mendasar pada Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, di sini ini peran ombudsman, ya. Kemudian, nah kita kembali lagi dari penerapan kebijakan yang di atas tadi sebagai dasar-dasar pembuatan kebijakan, maka kita akan melihat apakah pemetaan rujukan pasien BPJS ini termasuk efisiensi atau diskriminasi. Nanti monggo disimpulkan sendiri. Saya akan menyampaikan beberapa permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Dan mungkin ini juga terjadi di berbagai daerah dan mungkin belum belum tercatat secara resmi tapi atau mungkin bahkan sudah tercatat tetapi kita masih belum tahu seberapa jauh untuk tingkat penyelesaiannya. Baik, untuk rujukan dari pembuatan kebijakan sistem rujukan, pemetaan sistem rujukan, maka sebetulnya pemerintah sudah menerbitkan Permenkes nomor 16 tahun 2024 yang saya sampaikan tadi tentang sistem rujukan perseorangan. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, di sini di bab 2, penyelenggaraan sistem pelayanan kesehatan perorangan dalam sistem rujukan, merupakan penyelenggaraannya dilakukan merupakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik. Jadi, eh, pelayanan kesehatan yang tidak mampu, sarpras yang tidak mampu memberikan, melimpahkan wewenang atau tanggung jawab kepada pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Kemudian di sini, saya garis kuning ya, bahwa sistem rujukan itu berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan, sumber daya dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian
rujukan harus berdasarkan aksesibilitas, jarak waktu tempuh, pelayanan berkualitas, dan tidak mempertimbangkan biaya. Kemudian, merupakan jarak waktu yang paling singkat untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju, dengan mempertimbangkan keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, dan kondisi geografis. Saya sudah jelas sekali. Nanti pada saat pemetaan rujukan kita akan melihat. Nah, ini sebuah ilustrasi beberapa kebijakan yang mungkin saya ketahui terkait dengan pemetaan rujukan. Nah, saya di sini akan memfokuskan pada, eee, slide yang di pojok kiri. Jadi di sini ada vaskes FKTP tertentu. FKTP tertentu ini ada di sebelah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS juga, sumber daya memenuhi juga, dan bekerja sama dengan BPJS. Kemudian ada juga rumah sakit yang jauh di sini ya, dia bekerja juga, sumber dayanya memenuhi juga, kemudian, bekerja sama juga dengan BPJS. Maka, kalau kita berawal dari sini, dari FKTP yang ada di sini, maka prinsip rujukannya adalah prinsip rujukan berdasarkan kebutuhan pasien, medis atau pelayanan, yang pertama. Jadi kebutuhan pasien itu apa? Kalau posisi pasien ada di sini, kemudian dia kebutuhan pasiennya mau dirujuk ke rumah sakit dengan kemampuan yang sama, maka merujuknya mestinya ke sini, bukan ke sini, ya. Kemudian yang kedua, jarak tempuh keterjangkauan. Prinsip rujukannya. Jadi kalau ada posisi di sini atau di sini, maka merujuk pasiennya adalah ke rumah sakit terdekat dengan kemampuan yang sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau kita berada di sini, posisi di FKTP ini, maka rujukannya mestinya ke rumah sakit terdekat yang kerjasama dengan BPJS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, di Permenkes sudah disebutkan bahwa jarak tempuh. Kemudian pelayanan berkualitas. Nah, kalau di sini dan di sini sama-sama berkualitasnya, mungkin masyarakat akan lebih suka di sini. Karena rumah sakit ini yang dekat dengan kondisi pasien. Tetapi kalau di sini dalam tanda kutip menurut masyarakat kurang berkualitas, kemudian dia pengennya ke sini yang jauh berkualitas dan masyarakat mau, maka ini juga tidak masalah. Seandainya tidak emergensi. Tadi disampaikan bahwa masyarakat berhak memilih sesuai dengan pilihannya sendiri dan bertanggung jawab. Ya, kalau tidak emergensi boleh milih di sini, tapi kalau emergensi ya harus ke sini, karena terkait dengan, ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, kemudian tanpa memperhitungkan biaya. Jadi, kalau masyarakatnya itu ada di sini, kemudian dia sesuai dengan aturan, misalkan ada kebijakan yang merujuknya harus ke rumah sakit ini, maka mungkin bisa diasumsikan, iya, pasiennya gratis, biaya rumah sakitnya gratis, tetapi perjalanan ke sini untuk keluarga yang menunggu, itu juga membutuhkan biaya yang tidak kalah besarnya. Sehingga penetapan atau kebijakan rujukan yang harus mewajibkan ke rumah sakit yang jauh ini harus memperhitungkan bahwa ada keluarga lain yang tidak ditanggung oleh BPJS, yaitu penunggu, keluarga penunggu itu tidak tanggung BPJS. Yang ditanggung BPJS adalah pasien sakit. Pasiennya gratis, tetapi kalau penunggunya harus wira-wiri dengan jarak yang jauh seperti ini, maka biaya penunggu tidak kalah besarnya dengan biaya rumah sakit. Apalagi mungkin yang menunggu nanti bisa juga jatuh sakit karena jaraknya terlalu jauh. Nah, ini beban psikis. Jadi kalau membuat kebijakan, apapun bentuk rumah sakit, yang penting dekat. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, bukan memilih yang jauh dengan alasan tertentu. Sangat-sangat merugikan pasien. Jadi, rujukan bersifat manusiawi, terutama bagi pasien PBI. Nah, pasien PBI karena dia tidak mampu, iurannya ditanggung pemerintah, maka harus ke rumah sakit yang jauh. Nah, ini justru akan menyulitkan keluarga dari pasien PBI. Nah, ini yang harus kita perhitungkan. Jadi, prinsip kebijakan, kalau kita berfokus di FKTP yang di sini,
dan masyarakat yang di sekitar ini, kalau dia sakit dan perlu rujukan, maka jangan sampai ada kebijakan daerah atau kebijakan pemerintah yang mewajibkan dia harus di rumah sakit yang jauh. Kasihan, kasihan keluarganya. Ini sangat-sangat tidak manusiawi, teman-teman sekalian. Jadi harus, karena yang dekat saja ada, kenapa harus yang jauh? Yang ini juga memenuhi sumber daya memenuhi dan semua memenuhi. Kenapa harus yang jauh? Nah, ini sangat-sangat melanggar, kebijakan nasional yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Baik kebijakan pemerintah pusat maupun, eee, apa namanya, undang-undang, terutama undang-undang. Baik, kita lanjutkan. Nah, pemetaan rujukan yang biasa terjadi yang ini sering bermasalah, yang pertama adalah pembatasan jenis rumah sakit yang dituju. Misal, hanya rumah sakit pemerintah saja yang boleh dirujuk. Atau hanya rumah sakit swasta saja, atau hanya rumah sakit tertentu saja, tanpa mempertimbangkan kemampuan vaskes lain. Jadi begini maksudnya, kalau ada rumah sakit yang sama-sama punya kemampuan, jangan sampai membatasi rujukan hanya di pemerintah, rumah sakit pemerintah saja atau rumah sakit swasta saja. Asalkan syarat dan ketentuan yang berlaku itu bisa dipenuhi, maka persyaratan pembatasan jenis rujukan rumah sakit yang dituju ini mestinya tidak ada, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, pembatasan FKTP untuk merujuk. Misalkan, FKTP X hanya bisa merujuk ke FKTRL atau rumah sakit Y. Nah, padahal seharusnya bisa kemana saja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, asalkan rujukan itu bekerja sama dengan BPJS. Nah, ini sangat-sangat ironis sekali kalau FKTP dibatasi rujukannya. Misalkan di sekitar FKTP itu ada 2 atau 3 rumah sakit yang berdekatan, tetapi pada saat dia mau klik untuk rujukan hanya ada satu pilihan. Padahal mungkin, kondisi pasien lebih dekat ke rumah sakit yang satunya, itu harus dipertimbangkan juga. Kemudian pembatasan rujukan bagi pasien PBI, misal pasien PBI hanya bisa dilayani di rumah sakit pemerintah tertentu, tanpa melihat kondisi geografis. Nah, ini kebanyakan yang terjadi, teman-teman juga, mohon mohon perhatian juga, bahwa pasien PBI, tadi saya sampaikan di dalam ilustrasi, pasien PBI itu biaya rumah sakitnya memang gratis, tetapi biaya penunggunya tidak kalah besarnya. Sehingga kalau merujuk hanya dibatasi di rumah sakit pemerintah saja dan lokasinya mungkin jauh, maka sangat-sangat kasihan. Apalagi kalau di situ ada rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah lain yang jaraknya lebih dekat. Nah, ini sangat-sangat tidak manusiawi. Padahal secara ketentuan berdasarkan Permenkes juga diperkenankan. Nah, kenapa membuat aturan yang bertentangan dengan aturan di atasnya? Nah, jadi pemetaan rujukan, terutama pemilihan rumah sakit, dianggap merugikan apabila melanggar kaidah di dalam peraturan yang berlaku. Tadi sudah saya sebutkan, baik di Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 17, Permenkes tentang rujukan. Satu, rujukan tidak memperhatikan kebutuhan pasien. Tidak hanya kebutuhan pasien, tapi juga memperhatikan kebutuhan keluarga pasien, di mana psikologisnya sangat-sangat menentukan. Rujukan tidak mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh. Ya, sering ada joke ya, kenapa kalau ada yang jauh milih yang dekat? Ya terbalik ya, seperti itu. Kemudian rujukan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya. Oh, ini pasien PBID harusnya ke rumah sakit ini biar uangnya kembali. Nah, itu juga bertentangan dengan prinsip di Permenkes 16 tanpa mempertimbangkan biaya. Yang penting adalah keselamatan pasien. Rujukan yang tidak memperhatikan keselamatan pasien, efektivitas, efisiensi, dan kondisi geografis. Ini semua sudah ditentukan di dalam Permenkes ya. Jadi jangan dipertentangkan dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Aturannya di daerah harus mengikuti aturan di atasnya. Nah, kalau kita berbicara tentang undang-undang di pelayanan publik tahun 2009 nomor 25, maka
Kalau tidak sesuai dengan ketentuan, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik. Apabila perbuatan dan kelalaian tersebut menimbulkan luka, cacat pat, apalagi hilangnya nyawa bagi pihak lain. Sehingga muncul sanksi pidana di dalam pasal 55 Undang-Undang 25. Jadi hati-hati di dalam membuat sebuah kebijakan. Di dalam membuat sebuah kebijakan harus memang dianalisa dengan detail. Apakah kebijakan itu menguntungkan atau merugikan bagi sasaran kebijakan? Ini sangat penting, teman-teman sekalian, sehingga masyarakat diberikan hak yang bebas juga oleh Undang-Undang di 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa di apa namanya, masyarakat dapat menggugat penyelenggara pelayanan publik melalui pengadilan tata usaha negara. Bahkan bisa muncul sanksi pidana kepada penyelenggara pelayanan publik. Nah, itu saya kira teman-teman sekalian, monggo bisa disimpulkan sendiri apakah kebijakan di daerah masing-masing tentang pemetaan rujukan itu merupakan kebijakan yang untuk mengukur efisiensi pembiayaan atau diskriminasi kepada pasien. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan barangkali kita berdiskusi bisa di komen. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.